Shalom dan selamat hari Natal buat kita semua. Pada hari ini adik-adikku, kita dihantarkan oleh kebaikan Tuhan kehidupan kita. Hari Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2022. Kiranya kebaikan Tuhan yang Dia berikan bagi kita hari ini, kita sambut dengan berita sukacita yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita. Di hari ini, agar senantiasa berita kelahiran Yesus membawa dampak yang memberikan sukacita yang begitu besar kepada kita semua. Adik-adikku, hari ini kita mengikuti ibadah secara gabungan. Ada adik-adik kita dari Batita, ada dari Balita, ada dari kelas kecil, ada dari kelas tanggung, ada dari remaja. Biarlah senantiasa berita yang kita terima dari firman Tuhan mengabarkan satu berita sukacita. Adik-adikku, mari dengan sikap yang begitu manis, yang begitu baik, yang begitu sopan, kita persiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Di hari Minggu ini, kami sangat bersuka cita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan satu kebaikan yang bisa Kau nyatakan melalui firman-Mu. Mampukan kami semua untuk dapat menerima firman ini, agar firman ini mengubah hidup kami, mengubah paradigma kami, dalam menerapkan apa yang kami pikirkan dan yang kami lakukan. Izinkan Roh-Mu ada bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adikku, pada hari ini, di minggu ini, kita diberikan satu kabar yang membuat kita bersukacita. Yaitu dari firman Tuhan yang akan kakak bacakan dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Ayo adik-adik, jangan ada yang ribut ya. Kakak akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya dengan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah
dikatakan kepada mereka. Demikian adik-adik, sebagai pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Selamat Hari Natal adik-adik kakak dimanapun berada pada saat ini. Salam damai sejahtera, salam cinta kasih Tuhan untuk kita terima sebagai penghibur dan kekuatan bagi kita. Adik-adikku, hari ini sebagai tema yang diberikan kepada kita senantiasa adalah Praise the Lord. Hari ini kita berbicara tentang kabar sukacita. Kita akan menerima berita sukacita, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yaitu di hari Natal ini. Adik-adikku, hari Natal yang dikabarkan melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali tentang sebuah peristiwa yang begitu kita nanti-nantikan, yang begitu kita harapkan. Karena di hari Natal ini adalah hari spesial bagi kita. Dimanapun orang berada dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, berita Natal itu adalah sebuah berita yang tiada taranya. Apapun yang membuat kita bahagia di dunia ini, apapun yang membuat kita sukacita di dunia ini, tidak ada bandingnya dibandingkan dengan kabar sukacita yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Jadi kalau kita melihat ataupun mendengar kisah Natal yang kita peringati di dalam kehidupan kita ataupun di tempat kita masing-masing, tentunya kalau kakak bertanya nih sama adik-adik kami, baik remaja, anak tanggung, anak kecil, balita, batita, dan lain sebagainya. Anak-anak Tuhan, selama bulan Desember, sudah berapa kalikah merayakan Natal? Tentu kalau kita menjawab pertanyaan kakak ini, pasti ada yang mengatakan, saya baru ini pertama sekali, saya sudah 3 kali, saya sudah 5 kali, dan lain sebagainya. Tapi sebanyak apapun kita mengikuti perayaan Natal di hari Minggu ini, tanggal 25 Desember 2020. Satu hal yang kita nyatakan di dalam hidup kita adalah bagaimana cerita Natal itu akan mengungkapkan satu kabar yang mengubah sikap hidup kita. Bagaimana kalau kita mendengar berita kelahiran Yesus, di mana kelahirannya bagi dunia ini adalah bukan untuk membahagiakan satu kelompok orang, bukan untuk membahagiakan hanya sebagian kecil orang, tapi untuk membahagiakan dan menyelamatkan dunia ini. Itulah besarnya kasih dan cinta yang Tuhan persiapkan bagi kita semua. Jadi, kalau ini merupakan untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk anak-anak Tuhan dimanapun berada, maka di dalam menyambut kelahiran Yesus di dalam hidup kita, tidak ada lagi yang tidak bersuka cita. Tidak ada lagi yang ketinggalan. Tidak ada lagi yang cemberut wajahnya. Tidak ada lagi yang memang tidak peduli tentang kelahiran Yesus tersebut. Di hari ini adik-adik, satu kabar yang disampaikan, bagaimana gembala-gembala. Gembala-gembala ini adalah orang-orang yang mungkin ketika itu di Palestina tidak diperhitungkan keberadaannya. Mereka bukan kaum elit, mereka bukan kaum yang memiliki hikmat yang hebat, tapi mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai gembala. Kelas-kelas rendah dan tidak diperhitungkan keberadaan mereka dimanapun mereka berada. Karena keseharian daripada gembala itu adik-adikku adalah mereka selalu bergaul dengan ternak-ternak yang mereka jaga, yang mereka rawat, yang mereka kerjakan sebagai pekerjaan sebagai gembala. Dan mereka menghabiskan juga waktunya selalu tinggal di padang-padang belantara untuk menjaga ternak-ternak mereka. Jadi pada kesempatan ini
bagaimana para gembala itu diberikan satu kabar sukacita. Kenapa ya bukan di istana dikabarkan? Karena kawanan gembala ini, mereka tidak ada jalannya untuk bersukacita. Mereka tidak layak untuk mendapatkan satu hal kebahagiaan secara duniawi seturut dengan pekerjaan mereka. Tapi mereka dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima kabar yang begitu besar tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi ketika kawanan penjaga ternak ini disampaikan kabar kepada mereka melalui malaikat Tuhan, mungkin saja mereka akan bingung. Mungkin saja mereka tidak percaya. Dan bahkan ada yang tidak peduli. Karena memang selama hidup mereka, mereka selalu disibukkan dan memang pekerjaan mereka sebagai penjaga ternak, tentu mereka tidak memikirkan ada malaikat Tuhan yang menyampaikan kabar sukacita itu bagi mereka. Tapi kita lihat di sini bagaimana di dalam ayat 10. Malaikat itu berkata kepada gembala-gembala, "Hai, jangan takut." Karena mungkin saja para gembala pasti ketakutan. Karena mereka tidak pernah melihat apa dan bagaimana itu malaikat Tuhan yang sudah diutus untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan para gembala tersebut. Perkataan "jangan takut" ini memberikan arti kepada para gembala bahwa kesukaan besar kepada seluruh bangsa diberitakan kepada para gembala. Kabar sukacita itu malaikat Tuhan katakan di ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Ini adalah inti pemberitaan di ayat 11 yang menjadi perikop kita. Hari ini adik-adik, tidak besok, tidak lusa. Hari ini telah lahir seorang juru selamat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Di kota Daud yang sudah Tuhan pilih tempat kelahirannya. Itulah kabar yang disampaikan oleh para malaikat Tuhan. Sehingga ketika mendengar kabar inilah, para gembala akan dituntun dan digiring untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh para malaikat Tuhan itu benar atau tidak. Ketika mereka dituntun sebagai bukti apa yang kami sampaikan ataupun disampaikan malaikat Tuhan itu benar, mereka akan dituntun melalui tanda-tanda yang diberikan malaikat Tuhan. Ayat 12 mengingatkan, "Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan." Itu dulu yang pertama. Selanjutnya, dan diberitakan pujian malaikat yang begitu banyak dan besar untuk memberikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selain berita yang disampaikan malaikat, dan malaikat menuntun para gembala untuk percaya dan mengetahui di mana keberadaan kelahiran Yesus. Dan yang ketiga kita lihat di sini ada pujian yang mengingatkan kabar sukacita yang memberikan damai sejahtera bagi kemuliaan Allah dan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dari apa yang disampaikan malaikat kepada para gembala tersebut, sehingga para gembala tersebut mengimani dan mengikuti apa yang disampaikan kepada mereka. Kalau mereka tidak mengimani ataupun mengikuti, mungkin saja berita ataupun kabar itu mereka abaikan. Dan mereka tetap hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Tapi pujian, arahan, petunjuk yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya. Sehingga di ayat 16, mereka cepat-cepat berangkat adik-adik. Mereka cepat-cepat bergegas adik-adik. Mereka tidak terlena dengan kemauan mereka sendiri. Mereka tidak tidur-tiduran. Mereka tidak membiarkan kabar itu berlalu dari hidup mereka. Tapi mereka cepat-cepat pergi dan membuktikan bahwa kabar yang mereka terima itu benar adanya.
Sehingga apa yang terjadi adik-adikku? Apakah kabar itu benar bagi para gembala? Ya, benar. Karena kabar itu berasal dari malaikat Tuhan yang disampaikan kepada para gembala, agar para gembala mereka akan dihibur, mereka akan diubahkan hidupnya. Mereka tidak hanya memiliki kehidupan sebagai gembala, tapi mereka memiliki kesempatan dan bagian menikmati bagaimana damai sejahtera dan bagaimana kabar sukacita itu akan mereka terima sebagai kehadiran dalam hidup mereka, menerima Sang Juru Selamat di dalam hidupnya. Adik-adikku yang Tuhan kasihi, di hari Minggu ini, bagaimana Natal itu diberitakan kepada kita. Natal itu adalah kelahiran Yesus. Natal itu adalah persiapan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Natal itulah kabar yang membukakan semua cakrawala berpikir kita. Karena Natal itu adalah anugerah yang Tuhan berikan keselamatan bagi kehidupan kita. Natal itu adalah harapan. Natal itu adalah sebuah cakrawala baru yang Tuhan berikan ke alam kehidupan kita. Di hari Minggu ini, semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, biarlah kiranya Natal mengubah suasana yang gelap menjadi suasana yang terang bagi kehidupan kita. Biarlah kiranya Natal ini mengubah suasana dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya melalui berita Natal yang disampaikan kepada kita, kita harus bangkit. Kita tidak boleh menjadi anak yang cengeng. Kita tidak boleh menjadi anak yang takut. Kita tidak boleh menjadi anak yang hidup dalam kegagalan, tapi menjadi anak-anak terang yang memberikan dampak kemanapun kita berada. Sehingga Yesus Kristus dikenal orang, Yesus Kristus diterima orang di dalam kehidupannya. Karena kabar dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita akan menggenapi sukacita yang sesungguhnya yang akan kita terima dari kehadiran Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga kabar sukacita seperti para gembala-gembala, mereka tidak selalu menghabiskan waktunya digigit nyamuk, terkadang ditimpa hujan, terkadang gelap gulita membelenggu hidup mereka. Mereka harus selalu menjaga kawanan domba-domba mereka dan ternak-ternak yang sudah diberikan tugas kepada mereka. Mereka bukan golongan yang tidak pernah diangkat harkat dan martabatnya, tapi mereka adalah golongan yang dikecilkan secara duniawi, tapi mereka merupakan golongan yang spesial di mata Tuhan untuk mendapatkan kabar kesukaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Halo adik-adikku yang tersayang, hari ini kabar sukacita itu akan mengubah hidup kita. Kabar sukacita itu akan membukakan satu kesempatan dan ruang kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Orang yang menerima kelahiran Yesus di dalam hidupnya akan menerima dan menjadi berkat kepada siapapun, akan menerima kebahagiaan dan membuat orang lain bahagia juga. Karena anak Allah yang sudah lahir itu sebentar lagi akan kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Persiapkan diri kita. Jangan takut, semangat, berbuat baik, menjadi anak yang menjadi terang, menjadi anak yang hebat di mata Tuhan, menjadi anak yang baik di dalam keluarga, menjadi anak-anak Tuhan yang baik dimanapun kita berada. Selamat mengikuti ibadah minggu kita hari ini, dan selamat hari Natal bagi kita semua. Terpuji nama Allah Bapa kita, kemuliaan Allah begitu besar di dalam dunia dan kehidupan kita. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi pelita bagi hidup kami. Firman-Mu mengingatkan kami akan rencana dan karya terbesar yang Engkau nyatakan bagi dunia ini. Yakinkan kami Tuhan tentang firman-Mu, agar semua anak-anak Tuhan diberkati dan diberikan kabar sukacita yang mengubah kehidupan kami menjadi anak-anak yang hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin.